Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Masih dalam suasana kemerdekaan, saya percaya ada semangat 45 bagi Bapak Ibu dan Saudara ada di tempat ini maupun di rumah-rumah, amin. Semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan, haleluya. Mari sebelum kita mulai boleh salam samping kiri kanan, katakan selamat hari Minggu. Kamu sudah merdeka di dalam Kristus. Kita semua sudah merdeka dalam Kristus, amin. Sudah dimenangkan dalam Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, selamat pagi, Roh Kudus selamat pagi. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami tahu Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di sini bersama dengan kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Bertatalah di atas setiap pujian penyembahan kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya terjadi breakthrough, terjadi terobosan. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa kelepasan dan kemenangan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yesus. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu sekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidup. Katakan satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu. Saya undang jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, katakan sama Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu, yes, sekali lagi katakan kerinduanmu sama Tuhan. Satu yang ku rindu, kami rindu hadiratmu pagi ini Tuhan, jamah setiap kami. Yes, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidup, kuasamu Tuhan, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau pagi ini. Oleh karena mujizat dan perkenanan Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami mau beribadah ya Tuhan. Sebab beribadah kepada Tuhan yang ajaib, maka kami mengerti kami sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa Tuhan. Kiranya ibadah kami boleh berkenan pagi ini ya Bapa. Semua yang kami lakukan sungguh dari dalam hati kami Tuhan, hingga ibadah kami boleh berkenan ya Bapa. Bapa, sebelum kami melanjutkan ibadah kami mau sungguh Tuhan mengarahkan segenap hati kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami tercinta Indonesia ya Bapa. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden kami. Tuhan, Kau pakai kedua orang ini Tuhan. Kau pakai kedua pemimpin kami ini Bapa. Biarlah intervensi daripadalah terjadi ya Tuhan. Hingga
Hukum di bangsa kami boleh ditegakkan ya Bapa. Di dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan yang membuat semua ini terjadi. Kau berkati semua yang membantu mereka Tuhan. Semua menteri Tuhan berkati dan urapi. Hingga semua yang benar yang mereka kerjakan, tidak ada yang tidak benar. Dan keadilan Tuhan terjadi atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan TNI, Polri semuanya Tuhan. Biar tangan Tuhan menuntun mereka, mengurapi mereka hingga bangsa kami boleh dalam keadaan aman di dalam tangan Tuhan, melalui mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk gereja kami GBI Gatot Subroto Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami. Inilah payung kami Tuhan, urapi pemimpin kami Tuhan. Bapak Dr. Insinyur Niko Harjo Tuhan, urapi beliau Tuhan. Bila beliau tetap ada dalam naungan kasih anugerah Tuhan, kekuatan kesehatan daripada Tuhan selalu ada Tuhan pada beliau di dalam nama Yesus. Dan pengurapan itu mengalir Tuhan, sampai wakil-wakilnya membantu dia, sampai Karayon, sampai Ketua CK semuanya diurapi oleh Tuhan. Hingga semua rancangan Tuhan tentang Pentakosta ketiga khususnya boleh terjadi melalui GBI Gatot Subroto. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk rayon kami Tuhan, Pak Yohanes Raja Hugu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Kami berdoa biar sungguh apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh terjadi melalui beliau Tuhan kepada setiap gembala-gembala cabang di Rayon 1G. Di dalam nama Tuhan Yesus berikan pengurapan, berikan kekuatan kesehatan, bahkan istri dan anak-anaknya boleh semuanya dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami di tempat ini ya Bapa. Untuk Pak Sabto Edira Harjo, Kau berkati Tuhan, berikan kekuatan kesehatan. Bahkan hari ini kemanapun dia pelayanan Tuhan, pengurapan Tuhan ada di tangan beliau. Apapun yang dikerjakan, apapun yang disampaikan, biarlah semuanya daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi Tuhan. Wenda, Priski dan Elmo semuanya dalam anugerah Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan dan menjadi panutan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Kau berkati setiap yang ambil bagian Tuhan. Bahkan nanti akan ada penyampaian firman melalui multimedia Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Niko Tuhan. Berkati dan urapi semuanya, kuduskan Tuhan setiap peralatan perlengkapan Tuhan. Biarpun melalui multimedia tidak akan mengurangi pengurapan Tuhan dan pesan Tuhan disampaikan di tengah-tengah kami. Dan itu yang menjadi bagian kami Tuhan. Kami mau tangkap setiap firman. Dan kami mau tempatkan firman di hati kami sebagai tanah yang gembur Tuhan. Dan itu menjadi kekuatan bagi kami, bertumbuh dalam hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus terjadi ya Bapa. Kau berkati Tuhan semua imam musik, Kau berkati multimedia Aser Tuhan. Singer semua yang mengambil bagian yang mungkin kami tidak sebutkan satu persatu. Tuhan yang membalaskan semua, Tuhan yang mengurapi semuanya hingga semuanya boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sekali lagi. Setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, biarlah semuanya kami di dalam roh dan penyembahan. Biar semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Setiap kami yang memberikan persembahan siang ini Tuhan, Tuhan juga mengurapi tangan-tangan berikan persembahan. Dan Tuhan yang melipat kali gandakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami semua yang mengikuti ibadah ini Tuhan, semua dilengkapi oleh kasih anugerah Tuhan. Dan kami semua tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Karena Tuhan juga Bapa kami, Bapa yang sungguh mengasihi kami, Bapa yang menyediakan semua yang kami perlukan. Dan itu terjadi di GBI Pejaten Aperum. Semua yang kami beribadah di tempat ini terjadi bagi kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saatnya juga Tuhan, hamba-Mu Pak Agung akan mendoakan anak-anak, biarlah semuanya anak kami boleh mengalami keajaiban Tuhan juga ya Bapa. Mari terus kita berdoa di hadapan Tuhan. Sekali lagi kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, generasi penerus kami. Mereka yang sebentar lagi akan masuk kelas sekolah minggu mereka Tuhan. Bapa, doa kami berkati mereka. Biarkan mereka menjadi anak-anak yang perkasa di dalam Tuhan. Aku urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Otoritas wibawa ilahi menyertai setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjadi biji mata Allah, kepunyaan Allah. Wibawa ilahi ada pada kehidupan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Anak yang perkasa. Anak yang perkasa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ketiga anak kami ini Tuhan. Berkati Tuhan.
Dan terima kasih untuk setiap papa, mama, orang tua, para wali yang sudah membawa mereka Tuhan. Perhitungan keluarga demi keluarga, Tuhan yang sudah membawa anaknya di hadapan-Mu. Anaknya dipersembahkan kepada Allah yang hidup. Dan anak-anak ini adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Bapak terima kasih, berkati papa mama mereka. Cukupkan yang dibutuhkan untuk membesarkan anak-anak ini Tuhan. Dan terima kasih untuk setiap kakak-kakak yang akan mengajar mereka Tuhan. Sekali lagi kami menopang di dalam doa. Otoritas wibawa ilahi menyertai setiap kakak-kakak guru sekolah minggu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat di kelas sekolah minggu kami pagi ini. Haleluya, sepakat sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan membacakan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita ajaib, amin. Sekali lagi saya ingin mengatakan shalom, shalom. Mari Bapak Ibu katakan samping kiri kanannya shalom. Berikan kata shalom kepada samping kiri kananmu. Kata shalom artinya damai sejahtera, dan kita percaya damai sejahtera menyertai Bapak Ibu semua di tempat ini, amin. Haleluya. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu percaya hanya di dalam Yesus ada kekuatan, hanya dalam Yesus ada kelegaan, amin. Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kami percaya Engkau sumber kekuatan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hanya dalam Yesus kekuatan kami. Hanya Yesus sumber kekuatan
Kalau firman-Mu berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan. Kami imani Tuhan, perkara apapun hari-hari ini yang terjadi, kami akan melewati bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sumber kekuatan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Kita percaya hanya di dalam Yesus ada sumber kekuatan, amin. Tuhan Yesus sumber jalan keluar. Apapun yang terjadi hari-hari ini katakan, Tuhan hanya Engkau yang kami perlu. Yang butuh Tuhan Yesus hari-hari ini, saya perlu. Saya percaya Bapak Ibu perlu. Mari angkat kedua tanganmu. Mari angkat kedua tanganmu. Saya mengajak setiap kita angkat kedua tanganmu. Kita katakan sama Tuhan pagi ini, Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya, Tuhan Yesus, hari-hari ini yang kami perlukan hanya Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan, Jehovah Jireh, Allah yang akan mencukupkan kebutuhan kami. Engkau Jehovah Rafa, Allah yang akan menjadi penyembuh dalam setiap keadaan kami. Engkau Jehovah Shalom, Allah yang akan menjadi pendamai dalam setiap keadaan dan hati kami. Pagi ini kami berkata Tuhan, berperkara terus dalam hidup kami Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Mari naikkan pujiannya bersama. Menjamah hatiku, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Sekali katakan, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita naikkan kembali pujian dari awal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di
Tuhan dari awal. Katakan sama Tuhan, Kau di hatiku Tuhan. Di hati, Kau di pikiran kami Tuhan. Bahwa kami dekat padamu Tuhan. Mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, amin. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku. Sekali lagi katakan sama Tuhan, kami hanya perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hati, jamah setiap kami pagi ini Tuhan. Di hidupku hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Biar musik saja naikkan pujian ini. Saya mengajak setiap kita di tempat ini, mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari masing-masing mulai berdoa sama Tuhan. Sebab Dia Tuhan ada di tempat ini. Mari sampaikan isi hatimu sama Tuhan pagi ini. Mari mulai katakan apa yang menjadi isi hatimu pagi hari ini sama Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari mulai bicara sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari mulai bicara sama Tuhan. Apa yang menjadi isi hatimu hari-hari ini? Mungkin keluargamu, mungkin orang tuamu, mungkin anak-anakmu, mungkin pekerjaanmu. Beban apa yang hari-hari ini sedang Bapak Ibu lewati? Mari mulai berdoa sama Tuhan. Mari mulai bicara sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang tahu isi hati kami Tuhan. Pagi ini kami bilang terima kasih buat segala hal yang terjadi di hidup kami. Kami tahu semua karena Tuhan baik. Kami berkata terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau bilang terima kasih karena Tuhan baik. Pagi hari ini Tuhan, kami hanya mau minta berikan kami kekuatan Tuhan untuk menanti-nantikan setiap jawaban doa kami hari ini. Berikan kami kekuatan Tuhan
untuk tetap berdiri di jalan yang benar, untuk menanti-nantikan jawaban dari Tuhan hari-hari. Kimata kanarala bata kanarala bara. Shikinora lamoya rala bata kanarala bara. Hurabata kanaraba karala bara. Shambata kanana mata kanarala bara 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 bara. Biarkan hari-hari di mata kami terus tertuju sama Tuhan, menanti-nantikan jawaban-Mu Tuhan. Shekana mata kanarala barala bata karala barala barala barala. Ramata kanara barala barala barala. Hiana manala masande. Kimata kanarala masiara la maso. Shamata kanana barala barala. Umarara mata kanarala. Ayo angkat kedua tangan, katakan sama Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau satu-satunya jawaban Tuhan. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hirabata kanala bata
Kitab Adonai Kilaulam Castro, bahwasanya kasih Allah tetap untuk selamanya, tak pernah ditinggalkan. Dia Allah yang memegang janjinya, Dia Allah yang memegang janjinya. Pagi ini kami berkata, Tuhan, biarkan mata kami terus tertuju sama Tuhan, menanti-nantikan jawaban dari-Mu Tuhan. Pagi ini kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Sejak Tuhan menenun kami dalam kandungan setiap ibu kami, Tuhan telah membuat rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Biarkan hari-hari ini mata kami terus tertuju sama Tuhan. Biarkan hati kami hari-hari ini terus percaya akan janji Tuhan. Kuatkan kaki kami hari-hari ini untuk menanti-nantikan jawaban-Mu Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Katakan sama Tuhan, aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan sama Tuhan, aku masih punya. Yes, kami punya Tuhan yang besar, yang akan berperkara luar biasa dalam hidup kami. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan sekali lagi, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Amin. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih. Mari angkat kedua tanganmu. Mari biarkan pujian ini menjadikan pernyataan iman profetik kita pagi ini. Katakan sama Tuhan, aku masih punya Tuhan. Yes. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku.
hidup. Kami masih punya Tuhan yang luar biasa. Kami percayakan Tuhan segenap hidup kami hanya kepadamu. Sumber pengharapan kami. Biarlah mata iman kami hari-hari ini terus kepadamu Tuhan. Terus tertuju kepada Tuhan. Menanti-nantikan jawaban daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sumber pengharapan dan kekuatan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada masing-masing pribadi setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pesan gembala pada pagi hari ini. Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2023, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Sesuai dengan Yeremia 29 ayat 7, kita harus mengusahakan kesejahteraan dan berdoa bagi negara dan kota di mana kita tinggal. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita semua. Pemilihan umum akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Kita berdoa agar diberikan presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis, Pancasilais, dan toleran. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesia. Pada bulan Agustus ini yang merupakan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Karena itu kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Karena kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus, maka tubuh ini bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita dibeli dari tangan iblis dengan darah Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di bawah kekuasaan iblis. Setelah kita menjadi orang percaya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu, kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu
sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat ini mengingatkan kita agar kita hidup sebagai hamba Allah, yaitu hidup jujur, tidak berpura-pura. Kita sudah dimerdekakan. Kita yang sudah dimerdekakan, jangan hidup dalam dosa lagi. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Roma 6 ayat 22 berkata, tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, setelah kita menjadi hamba Allah, kita harus berbuah yang membawa kita kepada pengudusan dan terus-menerus dikuduskan sehingga menjadi serupa dengan gambarnya, dan akhirnya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita harus tetap memelihara kehidupan kita agar tetap sebagai orang yang merdeka. Karena itu, kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, yaitu dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kita sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh, sehingga akan menghasilkan buah roh. Seperti yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserap
Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo, anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu. Termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprintnya. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan bait Allah, dikatakan bangsa itu bersuka cita karena memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Daud, dia sangat bersuka cita. Kita harus membangun bait Allah yang adalah tubuh ini. Syarat utama adalah kita harus mengasihi Tuhan, yaitu orang yang menuruti perintah Tuhan. Salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan adalah dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi persembahan secara materi ini bukan hanya dilakukan oleh orang yang hidupnya berkelimpahan saja, tetapi termasuk bagi orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang berlimpah. Kisah para Rasul 20 ayat 35 berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sukacita ini akan kita alami kalau kita memberi. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya! 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata bahwa kita membangun bait Allah yang adalah tubuh ini dengan dasar Yesus Kristus. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, atau bahan kayu, rumput kering atau jerami? Semuanya itu akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaan itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, jerami, maka akan mendapat kerugian. Selamat sih selamat.
tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan kehilangan upah atau pahala. Kedudukan yang rendah di sorga. Kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Karena itu, mari kita memperhatikan sungguh-sungguh dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Termasuk juga kualitas kehidupan kerohanian kita. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours, I am yours, and I love you. Jesus, I love you, and I love you, because you first loved me. 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 Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 dikatakan bahwa Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem, di Gunung Moria. Di Gunung Moria, di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu, Tuhan menyuruh Daud membuat mezbah bagi Tuhan untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, supaya tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati itu berhenti. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai bait Allah, maka kita harus taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya teringat kepada almarhum Bapak Pendeta Petrus Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan di YPPII di Batu Malang, beliau akan berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu terdiri dari 2 unsur. Unsur pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja. Seperti yang dilakukan di gerejanya Pak Niko. Di Gunung Moria, tempat dari bait Allah Salomo, adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai kurban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal itu pasti sangat sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin mempunyai anak lagi. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat dekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai kurban bakaran. Dalam hal ini Tuhan menguji Abraham. Apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak? Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak. Abraham keluar sebagai pemenang dalam pergumulan ini. Karena rela berkorban. Perlu pengorbanan untuk menjadi pemenang. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, Abraham diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kalau kita menginginkan pengurapan, kuasa, dan berkat yang berlimpah-limpah seperti yang diterima oleh Abraham, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain-lain.
termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lain. Ini perlu pengorbanan. Untuk menjadi pemenang, sekali lagi saya katakan perlu pengorbanan. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai kurban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk bisa mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak mati rohani, tidak suam-suam kuku, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian bahwa setelah lahir baru, kita bebas melakukan apa saja dengan alasan pasti Roh Kudus yang memimpin. Pasti Roh Kudus yang menuntun, sehingga Bapa akan tersenyum. No, justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, perlu pengorbanan. Mari kita katakan bersama-sama, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023 di Amsterdam diadakan konferensi Empower 21 yang temanya adalah Everyone, A New Era of Evangelism. Ini diartikan sebagai cara penginjilan yang baru yang disebut Everyone. Konferensi ini dihadiri lebih kurang 6.000 orang dari 130 negara. Dan yang ikut secara online sebanyak 22 negara. Jadi total keseluruhan 152 negara. Hampir semua yang ikut terlibat dalam pelayanan. Saya berbicara sebanyak 2 kali. Yang pertama di workshop dan yang kedua di Olympic Stadium pada hari terakhir. Saya diminta untuk berbicara tentang Pentakosta ketiga. Tuhan menuntun kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan pengertian dalam 10 tahun ke depan, yaitu sampai dengan tahun 2033. Setiap orang berhak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Setiap kita yang percaya mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan setiap orang kepada Tuhan Yesus. Dan ini dimulai dengan 1 orang. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa sendiri-sendiri. Tetapi harus berkolaborasi dengan dasar unity. Tuhan menuntun kita bahwa Everyone Asia akan diadakan di Indonesia tahun depan. Yaitu tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2024. Tanggal 3 sampai dengan 5 Juli di SICC. Dan tanggal 6 Juli di Stadion GBK. Pelaksanaan Everyone Asia di Indonesia sudah diumumkan di Amsterdam. Ini diprioritaskan untuk next gen. Kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Saat berada di Amsterdam, para pemimpin mendapatkan bahwa konferensi Everyone Asia ini akan menjadi trigger untuk kegerakan next gen. Haleluya! Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan
hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Sekali lagi, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Mari angkat tangan kita berbahasa roh sama-sama. Curahkan kuasa-Mu ya Tuhan, curahkan kuasa-Mu, selamatkan bangsa kami ya Tuhan, curahkan ya Tuhan kuasa-Mu, curahkan Tuhan, curahkan ya Bapa, ya Bapa. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesia. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau tolong, Engkau sembuhkan, Engkau urapi kami Tuhan. Tuhan terima kasih. Engkau juga hajar kalau kami salah. Terima kasih untuk Engkau ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Langsung minta ampun supaya diberkati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni ya Abah, ampuni. Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa, meminta ampun pada Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita, ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Urala bala 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 bala. Urala bala 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 bala. Urala bala bala bala. Bapa, Engkau akan menyembuhkan yang sakit. Engkau akan membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Berapa banyak kita yang diberkati Tuhan pagi hari ini? Puji Tuhan. Bapak Ibu, satu pesan Tuhan yang boleh saya garis bawahi dari Pak Niko adalah kita akan fokus untuk kegerakan Pentakosta 10 tahun ke depan Bapak Ibu. Jadi kalau dihitung-hitung tahun 2033, saya berdoa kita semuanya masih ada di sana nanti. Amin. Dan kegerakan itu namanya adalah everyone. Doa dari para pemimpin kita semuanya adalah biarkan setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Siapa berapa banyak di antara kita yang mau dipakai menjadi agen pembawa perjumpaan dengan Tuhan. Saya berdoa kita semuanya, amin Bapak Ibu. Nah, ada pengumuman yang harus saya sampaikan sebelum kita sama-sama mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Pengumuman itu adalah kami atas nama Gembala dan para pekerja mengucapkan terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan 2 minggu terakhir ini. Pertama adalah RTS, Raising the Standard yang dilakukan oleh Rayon 1G Bapak Ibu. Kita semuanya sudah menabur dan puji Tuhan ada hampir 1.500 anak-anak muda. Kalau tadi Pak Niko pesannya adalah kegerakan next generation Bapak Ibu. Saya percaya 1.500-an yang kemarin kita doakan sama-sama di RTS itu juga bagian di antara pasukan next gen itu. Amin. Nah, yang kedua adalah terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu semuanya untuk kegerakan HMC yang kita lakukan tanggal 17 kemarin. Dari doa kami mungkin sekitar 50-an, 60-an orang yang ikut, ternyata hampir 100 yang ikut Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita doakan juga supaya mereka semuanya dipakai Tuhan untuk pelayanan ke depan. Nah Bapak Ibu, kita akan saksikan sebentar
highlight pelaksanaan 2 acara kita selama 2 minggu terakhir ini. Silakan multimedia boleh diputar. About a moment of a new generation, a promised generation, a generation like never before, a generation that has a deep love for God, and it cannot be contained any longer. This is the third Pentecost. Tapi kita ketemu di saudara sama-sama. Saya peluk papa saya. Waktu saya peluk, saya cium papa saya. Saya lihat matanya keluar dari mata. Saya peluk, saya bilang panggil saya. Sampai di titik akhir papa saya meninggal, saya cuma bilang satu. Terima kasih untuk pemulihan Tuhan beri. Karena kasih Tuhan bukan hal yang lucu ya. Ketika Tuhan mengasihi kita bukan hal yang layak untuk ditawakan. Yuk sama-sama tundukkan kepala, tutup matanya. Bukan Tuhan yang lain. Engkau mau dibebaskan, cepetan. Ini waktunya, ini harinya teman-teman. Ini teman-teman, engkau tahu lihat dalam dirimu, engkau orang merdeka, engkau orang yang dibebaskan.
baru kita layani semuanya agar terus dipersiapkan Tuhan menjadi the next generation buat kita semuanya. Nah, puji Tuhan kita sudah selesai ibadah kita Bapak Ibu. Nanti kita akan berikan persembahan maju ke depan seperti biasa. Nah, sambil mempersiapkan persembahan kita, saya boleh tanya di antara kita mungkin ada yang baru pertama kali datang ibadah di tempat ini? Kalau ada boleh angkat tangan Bapak Ibu supaya kami para pekerja boleh mengenali Bapak Ibu semuanya. Ada? Puji Tuhan, ada satu yang di belakang. Bapak Ibu para pekerja boleh menyambut jemaat yang baru. Ibu kemeja putih. Oh, dua, satu lagi di depan. Bu Evi, minta tolong Bu Evi. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi Tuhan, hanya Tuhan. Haleluya. Selamat beribadah. Saya mengundang jika Bapak Ibu belum terhisap di gereja lokal, Bapak Ibu bisa bertumbuh bersama-sama di gereja tempat ini, GBI Pejaten Aperum. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu sudah semuanya persembahannya, Bapak Ibu bisa masukkan di amplop. Yang belum dapat amplop mungkin bisa angkat tangan untuk kita layani, kita berikan amplopnya. Ada yang belum dapat amplop? Sudah semua Bapak Ibu ya. Baik. Kalau sudah saya undang kita semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan akhiri sama-sama dengan doa. Nah Bapak Ibu nanti akan maju ke depan setelah doa berkat dari gembala sidang kita bersama. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dengan membawa persembahan kita. Bapak terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati kami. Kau berikan kami pengertian-pengertian baru Tuhan tentang kegerakan yang hari-hari ini sedang Kau lakukan atas gerejamu. Bapak kalau diingatkan kami tentang fokus 10 tahun ke depan untuk kegerakan Pentakosta, Tuhan kami mau ada di sana Tuhan, pakai kami. Bahkan tahun depan kalau dikatakan akan ada Empower 21 Asia, penyelenggaraannya ada di Indonesia, di SICC. Tuhan kami mau terlibat di sana Tuhan. Bahkan kalau 6 Juli 2024 akan ada celebration bersama di GBK, Istora Senayan Tuhan. Kami mengangkat tangan, kami mau ada di sana Tuhan. Dan kami berdoa kegerakan anak-anak muda, the next generation Tuhan. Yang Tuhan sedang pompa untuk mereka bangkit. Tuhan biarkan itu terjadi hari-hari ini. Terima kasih untuk RTS, Rayon 1G yang sudah terlaksana Tuhan. Hampir 1.500 jiwa. Mereka anak-anak muda yang dilayani Tuhan. Dan terima kasih untuk HMC juga Tuhan. Yang sudah dilakukan oleh gerejamu Tuhan. 80 orang, baik anak-anak muda maupun orang-orang dewasa Tuhan. Kami berdoa berkati jiwa-jiwa ini Tuhan. Biarkan mereka yang sudah dipulihkan, mereka terus bertumbuh melayani Tuhan. Militan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami boleh mempersiapkan persembahan kami. Dan ini kami angkat Tuhan persembahan kami di hadapan-Mu. Mungkin nilainya tidak seberapa Tuhan. Jika kami bandingkan dengan berkat yang sudah kami terima daripada Tuhan. Tapi kami mau memberi dengan hati yang tulus di hadapan-Mu. Ini yang terbaik Tuhan, yang kami bawa pagi ini Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu turun atas persembahan ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak membuat kami berhutang. Engkau tidak membuat kami kekurangan. Sebaliknya Engkau akan lipat kali gandakan apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati gereja-Mu Tuhan ketika mengelola persembahan ini Tuhan. Agar persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Dan terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai, kami nanti akan maju ke depan. Sebelum kami selesai, kami boleh terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari kita akan sama-sama angkat tangan kita untuk menerima berkat yang terbaik dari gembala sidang kita. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu kita berikan